Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah e-commerce Ibu Selvi Fauzar SEMM dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya Rizky Adelia Putri dengan NIM 20041033 selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mata kuliah e-commerce, materi tentang e-procurement dan e-marketing. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya membacakan susunan penyampaian materi. Penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Mutiara Salsabila Suswananda, dan yang kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya, Rizky Adelia Putri, dan yang ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Riris Selvianti, dan yang keempat, materi yang akan disampaikan oleh Watrina Halawa, dan yang terakhir, penyampaian materi oleh Valen Sandi. Baiklah, kita langsung masuki presentasi pertama, materi yang akan disampaikan oleh Mutiara Salsabila Suswananda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan e-procurement dan e-marketing. Sebelum mengenal lebih jauh, kita harus tahu nih, procurement itu apa sih? Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Mutiara Salsabila Suswananda, NIM 2004010065. Jadi procurement itu apa? Procurement adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli barang, peralatan usaha, mesin-mesin produksi, atau bahkan bahan-bahan bangunan, equipment, reparasi, dan jasa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Mengapa perusahaan melakukan proses procurement? Karena proses procurement adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membantu sebuah perusahaan mendapat barang yang sesuai dengan kriteria kebutuhannya, baik dalam hal kualitas, kuantitas, lokasi, waktu, dan biaya yang paling murah. Tujuannya tidak lain adalah untuk menekankan biaya sekecil mungkin sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan sebesar mungkin, sehingga procurement adalah sistem yang tepat untuk itu. Adapun proses yang harus dilakukan nih sebelum procurement. Jadi yang pertama adalah kebutuhan perusahaan dalam proses procurement adalah tahap identifikasi yang wajib dilakukan sebelum masuk ke tahap lanjut. Yang kedua, otorisasi pembelian oleh manajemen dalam proses procurement adalah penting agar tidak terjadi konflik internal. Yang ketiga, persetujuan pembelian oleh manajemen. Keempat, pembukaan tender kepada supplier dan vendor untuk mencari kandidat penjual barang dan jasa terbaik. Yang kelima, identifikasi dan analisa supplier dan vendor untuk memahami betul para peserta tender. Keenam, penerimaan kuota atau penawaran barang dan jasa. Ketujuh, proses negosiasi, term of payment, harga, kualitas, dan waktu. Kedelapan, pemilihan supplier atau vendor. 9. Pembuatan purchase order atau PO. Ke-10. Penerimaan delivery order atau work order. 11. Penerimaan dan pengecekan kualitas barang dan jasa. 12. Dokumentasi invoice. Ke-13. Pengecekan invoice, delivery atau work order dan purchase order. Yang terakhir, pembayaran ke supplier atau vendor. Fokus pertimbangan dalam proyek procurement pada umumnya tertuju pada 4 hal yang merupakan faktor utama bagi perusahaan yang membeli barang, yaitu 1. Manfaat atau fitur yang banyak dan efektif. Yang kedua, waktu yang tercepat. Ketiga, resiko terkecil. Keempat, biaya, yaitu harga yang termurah. Sebaliknya, perusahaan yang melakukan proses procurement adalah kesempatan untuk supplier atau vendor menjual produk atau jasa mereka dengan harga setinggi mungkin,
dengan kualitas dan kuantitas serendah mungkin untuk memaksimalkan keuntungan dan memperkecil modal pengerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi. E-procurement. E-procurement adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software atau perangkat lunak atau web dan koneksi internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Biasanya dimulai dari pelelangan umum, kemudian prakualifikasi dan terakhir sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Selanjutnya, komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses e-procurement. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Merupakan salah satu komponen wajib yang harus dimiliki perusahaan. Perangkat yang dipilih sebaiknya memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak yang akan digunakan nantinya. Tujuannya agar perangkat lunak berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kita bisa menggunakannya melalui komputer maupun laptop. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Setelah tersedia perangkat keras, maka berikutnya membutuhkan perangkat lunak yang memadai. Perusahaan bisa memilih menggunakan sistem online atau offline tergantung dari proses bisnis masing-masing. Yang ketiga, ada sumber daya manusia. Setelah software atau perangkat lunak, sumber daya manusia diperlukan untuk sistem e-procurement. Proses e-procurement memerlukan sumber daya manusia yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak. Akan lebih apabila proses e-procurement mendapatkan support dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, yang keempat ada pengguna program e-procurement. Setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan e-procurement. Karena kedua user ini bertanggung jawab akan seluruh proses pengadaan dari awal hingga akhir dan memang pada prosesnya cenderung memiliki tingkat komplikasi yang tinggi. Yang kelima, infrastruktur perusahaan, kebijakan, proses bisnis dan tata kelola. Walaupun terlihat sepele, namun 3 komponen itu diperlukan untuk e-procurement. Sebab nantinya akan mempengaruhi proses jalannya pengadaan barang atau jasa perusahaan. Misalkan jika proses bisnis perusahaan menerapkan pembayaran 1 bulan setelah invoice, maka harus diumumkan di e-procurement nantinya. Setelah komponen-komponen, ada juga prinsip-prinsip dalam pelaksanaan e-procurement. Yang pertama, pengiriman barang atau pelaksanaan jasa di tempat yang tepat. Prinsip ini memastikan bahwa barang atau jasa akan dikirimkan ke alamat yang benar, sesuai dengan sistem. Tidak hanya itu, akomodasi atau mobilisasi akan diatur secara otomatis dan menjadi efisien bagi semua pihak. Yang kedua, terkirim tepat waktu atau selesai dengan tepat waktu. Melalui e-procurement, barang atau jasa akan sampai tepat waktu pada yang telah ditentukan. Tentunya akan membantu perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya tepat waktu. Dan tidak akan ada pemberhentian produksi karena alasan kekurangan bahan. Yang ketiga, kualitas sesuai dengan pesanan atau standar perusahaan. Prinsip ini memastikan kualitas barang atau jasa yang sampai di perusahaan sesuai dengan kualitas saat proses pemesanan. Ini juga akan membantu perusahaan menjaga kualitas hasil produk dan jasa mereka tetap sesuai dengan standar yang ada. Terus yang keempat, kuantitas tepat dan sesuai dengan pesanan. Prinsip ini e-procurement memastikan jumlah barang yang datang sama dengan jumlah barang saat pemesanan. Proses ini akan membantu kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual supaya tidak ada yang akan dirugikan. Misalnya, barang yang akan dikirim jumlahnya tidak sesuai, maka akan merugikan pihak pembeli dan penilaian pihak pada pembeli juga akan menurun. Perusahaan juga tidak perlu mengecek jumlah barang yang datang karena bisa dipastikan sama dengan e-procurement. Tentunya akan menghemat waktu bagian pembelian. Yang kelima, barang atau jasa dari supplier yang tepat dan asli. Memastikan barang atau jasa dalam pengadaan berasal dari vendor atau supplier yang benar. Untuk menghindari pemalsuan merek, jika menggunakan merek yang palsu, akan menurunkan kualitas produk perusahaan juga. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Rizal Pianti dengan NIM 20.04.01.0021 yang akan melanjutkan penjelasan materi mengenai manfaat
e-procurement. Jadi manfaat e-procurement ini satu adalah menekan biaya operasional pengadaan. Sistem e-procurement elektronik ini membantu perusahaan menekan biaya yang tidak diperlukan. Sedangkan menggunakan manual itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan manfaat yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Jadi e-procurement ini memiliki proses yang sangat singkat, dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pembayaran. Hal ini dapat membantu sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan lainnya, tidak terfokus kepada e-procurement saja. Dan yang ketiga adalah transparansi lebih tinggi. Maksud dari transparansi lebih tinggi adalah keterbukaan, karena semua sistem akan direkap dalam sebuah sistem, sehingga tidak ada terjadi kecurangan atau manipulasi. Dan yang keempat adalah memperkecil human error. Tampilan e-procurement sangat sederhana, ditampilkan secara keseluruhan dan memiliki tahapan-tahapan yang menuntun user atau pengguna secara otomatis, sehingga keuntungan tersebut dapat menekan kesalahan yang umumnya terjadi, memudahkan untuk mengoreksi. Dan yang kelima adalah efektif dan efisien. Jika dilakukan dengan cara lelang, maka sistem ini sangat efektif dan efisien. Tidak perlu lagi mencari vendor dan menyerahkan setumpuk kertas penawaran. Dan yang keenam adalah meningkat akuntabilitas untuk laporan keuangan. E-procurement dapat secara langsung disambungkan dengan laporan keuangan. Dan yang ketujuh adalah adil, jujur, dan transparan. Bagi pengadaan dengan sistem lelang akan memberikan keadilan bagi peserta lelang untuk ikut dalam penawaran. Kemudian tujuan menggunakan sistem e-procurement. Jadi tujuan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Tahapan pertama ini adalah mencari tahu kebutuhan barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi pengguna bertugas untuk menginput barang apa dan jasa apa yang diperlukan oleh perusahaan untuk di stok, sehingga dapat memudahkan untuk penyiapan anggaran, berapa anggaran yang dibutuhkan. Dan yang kedua adalah persetujuan supplier dan buyer. Supplier adalah pemasok, sedangkan buyer adalah posisi dalam perusahaan untuk membeli barang atau jasa. Jadi setelah untuk mengetahui barang jasa yang dibutuhkan, selanjutnya adalah menentukan supplier atau vendor atau penjual, yaitu mengirim langsung dokumen permintaan untuk disetujui supplier, dan kemudian supplier menyiapkan barang yang akan dipasok. Dan yang ketiga adalah pemesanan barang atau jasa. Sistem dalam e-procurement dapat secara otomatis memesan barang sesuai dengan permintaan bagian pembelian. Kemudian ada yang keempat adalah penelusuran atau progress tracking. Pengguna atau perusahaan dapat menelusuri sampai di mana proses pembelian, dapat melacak sistem pemesanan dan mengontrol sistem pemesanan tersebut. Dan yang kelima adalah pembayaran lebih mudah dan proses lebih cepat. Tahapan ini adalah tahapan akhir dari pengadaan ini. Biasanya sistem pembayaran tertera pada e-procurement yang dikirim. Pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tunai dan kredit. Waktu kredit biasanya 1 bulan sejak diterbitkan invoice. Dan yang keenam adalah penyusunan laporan lebih akurat dan cepat. Karena e-procurement dilakukan secara digital atau elektronik, maka laporan-laporan yang diinginkan dan dibutuhkan perusahaan akan lebih mudah disusun. Kemudian 7, evaluasi efisien dan mudah. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari apa yang kurang dan harus dibenarkan yang dibenarkan dari transaksi sebelumnya. Kemudian faktor kunci transformasi digital ke e-procurement. Jadi faktor yang pertama adalah people atau sumber daya manusia.
Sumber daya manusia ini adalah yang menggerakkan suatu aktivitas dalam e-procurement. Memperbaiki kualitas manusia yang ada di perusahaan, baik dari segi keahlian ataupun kesadaran mengenai proses pengadaan. Dan yang kedua adalah proses atau SOP, Standard Operating Procedure. Perubahan SOP dibutuhkan demi mendukung proses transformasi ini. SOP yang ada perlu direview dan diperbaharui sebelum melakukan implementasi aplikasi digital. Dan yang ketiga adalah organization struktur atau struktur perusahaan. Ketika suatu perusahaan akan melakukan transformasi digital, secara keseluruhan struktur organisasi pun harus berubah. Dan yang selanjutnya itu teknologi. Aplikasi pengadaan yang sesuai ataupun infrastruktur yang mumpuni untuk menjalankan aplikasi pengadaan juga perlu diperhatikan dalam proses digital transformation. Kemudian kultur atau budaya perusahaan. Jadi bagaimana semua orang yang berpartisipasi di perusahaan sadar akan penting melakukan proses procurement yang efektif dan efisien, sehingga semua perubahan yang telah dilakukan baik perusahaan teknologi SOP ataupun struktur perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Jadi meningkatkan budaya perusahaan yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai marketing. Sebelumnya dulu, nama saya Warina Halawani 240-119. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai marketing. Apa itu marketing? Adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Jadi, marketing bekerja dengan cara menentukan harga, tempat penjualan, dan mempromosikan produk tersebut kepada para konsumen. Dengan adanya berbagai alat yang tersedia, kita dapat menggunakan sesuai dengan tujuan perusahaan, kapasitas bisnis, target pasar, dan kriteria lainnya yang terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan. Jadi selanjutnya di bawah ini ada beberapa fitur marketing. Ada 4 fitur marketing, yaitu 1, pemasaran elektronik lebih murah dari perusahaan tradisional. Bila perusahaan secara tradisional biasanya lebih mahal dibanding dengan biaya pemasaran elektronik dengan menggunakan media elektronik dengan biaya yang efisien. Kedua, ROI berwujud, di mana ROI berwujud pemilik usaha sekarang dapat memberikan tingkat atau tindakan yang diambil dengan bantuan Infonisoft, menganalisis beberapa hal seperti apa tampilan video, jumlah email yang dibuka, dan tautan dapat memberikan info mengenai beberapa banyak penjualan. Ketiga, pendekatan di mana pendekatan marketing bekerja keras tanpa terjadi libur atau ada pembatasan waktu, yakni bekerja selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 sehari dalam setahun. 4, menghilangkan kegagalan, di mana menghilangkan kegagalan, marketing adalah pemasaran otomatis yang akan memberi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tentang bisnis, area mana yang harus ditingkatkan, dan produk apa yang harus dihentikan. Di bawah ini ada beberapa keunggulan marketing, yaitu respon instan, di mana respon instan, tingkat respon pemasaran internet bersifat instan. Misalnya kita mengunggah sesuatu dan menjadi viral, kemudian akan menjangkau jutaan orang dalam sehari atau dalam semalam. Hemat biaya, di mana hemat biaya dibandingkan dengan media periklanan lainnya, ini jauh lebih murah jika kita menggunakan metode tidak berbayar, maka biayanya hampir nol. Kurang beresiko, jika biaya Anda nol dan tarif usahanya tinggi, lalu yang harus dilepaskan tidak ada resiko sama sekali.
Selanjutnya pengumpulan data lebih besar, di mana pengumpulan data lebih besar dengan cara ini kita memiliki kemampuan yang hebat untuk mengumpulkan berbagai data tentang pelanggan kita. Data pelanggan ini dapat digunakan nanti. Selanjutnya interaktif. Salah satu aspek penting dari pemasaran digital adalah pemasaran yang sangat interaktif. Orang dapat meninggalkan komentar mereka dan kita akan mendapatkan umpan balik dari pasar sasaran kita. Selanjutnya cara untuk pemasaran yang dipersonalisasi. Di mana pemasaran online membuka pintu untuk pemasaran yang dipersonalisasi dengan perencanaan dan strategi pemasaran yang tepat. Pelanggan dapat dibuat merasa bahwa iklan ini berbicara langsung dengannya. Selanjutnya exposure lebih besar dari produk Anda. Jadi exposure ini menjadi viral dengan satu postingan yang dapat memberikan exposure yang lebih besar ke produk atau ke layanan kita. Selanjutnya aksesibilitas, di mana aksesibilitas ini keindahan dunia online dan pemasaran elektronik dapat diakses dari mana saja di seluruh dunia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, nama saya Valen Sandi dengan NIM 20 04011088. Selanjutnya adalah kekurangan e-marketing. Yang pertama yaitu bergantung pada teknologi, namanya juga e-marketing, yaitu electronic marketing. Pasti bergantung pada teknologi. Jika teknologi itu tidak ada atau mengalami kerusakan, pasti e-marketing itu tidak dapat berjalan. Baiklah, selanjutnya yaitu persaingan dunia. Persaingan dunia di sini yaitu semakin luasnya pasar yang kita raih, maka semakin luas juga persaingan dan kompetisi itu, baik dari segi kualitas maupun harga oleh pasar-pasar lain. Yang kekurangan yang ketiga adalah masalah privasi dan keamanan. Masalah privasi dan keamanan kita ini tidak gampang sih, bisa dibobol oleh oknum-oknum tertentu. Yang selanjutnya adalah transparansi dan persaingan. Transparansi di sini adalah setiap orang itu bisa melihat produk kita dan harga dari produk kita itu yang dipasarkan. Akibat bisa melihat harga dari produk kita itu menimbulkan kompetisi harga yang sangat ketat antara pedagang-pedagang lainnya. Makanya salah satu kekurangan adalah transparansi dan persaingan. Yang kekurangan yang kelima adalah biaya perawatan. Biaya perawatan di sini adalah yang kita tahu kan, pakai suatu teknologi itu pasti memerlukan internet. Biaya internet itu kan tidak murah ya teman-teman. Terus ada juga kalau teknologi yang kita gunakan mengalami kerusakan, itu untuk servis dan penggantian komponennya itu lumayan mahal ya, lumayan cukup mahal. Selanjutnya adalah jenis e-marketing. Yang pertama itu adalah pemasaran email. Pemasaran ini dianggap sangat efisien karena Anda sudah memiliki database pelanggan sasaran Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah mengirim email tentang produk atau layanan Anda ke pasar yang ditargetkan secara tepat. Tidak hanya murah tetapi juga sangat efektif. Yang kedua adalah pemasaran media sosial. Media sosial adalah sumber komunikasi langsung yang bagus dengan pelanggan Anda untuk meningkatkan kesadaran mereka dari produk Anda. Beberapa keunggulan penting dari media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran dan reputasi produk. Yang kedua, komunikasi langsung dengan pelanggan. Komunikasi langsung dengan pelanggan kan nih, kalau kita nggak pakai marketing kan komunikasinya itu harus menjumpai pedagangnya dulu nih secara tatap muka untuk bertanya-tanya tentang produk itu. Tapi kalau kita pakai marketing, dimanapun kita berada, tinggal hubungi aja melalui media sosial pedagang tersebut. Jadi tentang
kualitas produk ataupun harganya. Tidak perlu jauh-jauh menemui pedagangnya secara langsung. Selanjutnya adalah menarget audiens yang tepat, target pasar yang tepat. Slide selanjutnya, 3. Pemasaran video. Dengan menggunakan video, Anda dapat menarik perhatian dan emosi dari target pasar dengan menunjukkan klip video kepada pelanggan tentang produk atau layanan Anda dengan menarik dan kreatif. Contohnya itu iklan-iklan di TV. Kan banyak tuh yang menarik dan kreatif, kayak sampo yang diiklanin oleh artis Anggun tuh, duta sampo lain. Selanjutnya adalah pemasaran lewat artikel. Pemasaran jenis ini adalah proses yang konsisten dan berkelanjutan dalam memberikan konten berkualitas kepada pembaca. Jenis e-marketing ini tidak selalu urusan penjualan, tetapi juga Anda dapat mendidik audiens, membantu mereka dengan menambahkan beberapa nilai dalam kehidupan mereka. Pemasaran artikel ini biasanya melalui website ya. Selanjutnya adalah pemasaran afiliasi. Afiliasi pemasaran adalah proses mempromosikan beberapa produk merek tertentu dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Ini bekerja untuk semua orang, menang situasi menang. Pemasaran afiliasi itu kalau di Shopee itu ada namanya afiliasi marketing sama ya. Bisa kok daftar dengan syarat-syarat tuh. Saya lihat beberapa kali di FYP TikTok. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.